warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu gimana kabarnya? Ibu juga baik kabarnya. Nah, terima kasih kepada anak-anak semua telah menyempatkan hadir pada kegiatan kita kali ini di pertemuan pertama. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Nah, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya Ibu ingin menanya kepada anak-anak semua, apakah anak-anak sudah tahu kenapa anak-anak itu dikumpulkan pada pagi hari ini? Belum, Bu. Nah, di sini anak-anak dikumpulkan karena kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Apakah dari anak-anak ini sudah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum, Bu. Belum? Belum. Nah, di sini Ibu jelaskan terlebih dahulu ya, apa itu konseling kelompok. Nah, konseling kelompok itu yaitu upaya bantuan untuk memecahkan masalah yang sedang anak alami, baik itu masalah pribadi, masalah sosial maupun masalah keluarga yang memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, tujuan dari konseling kelompok itu sendiri nantinya agar anak-anak itu bisa mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi, bisa membantu teman dalam menyelesaikan permasalahannya, dan bisa memahami diri sendiri. Apakah anak-anak sudah mengerti? Sudah, Bu. Nah, di dalam konseling kelompok ini anak-anak jangan takut untuk menceritakan semua permasalahan yang anak-anak alami, karena di dalam konseling kelompok ini terdapat asas-asas. Salah satunya asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini menjamin rahasia permasalahan anak-anak itu tidak akan terbongkar. Nah, di sini kita harus menyepakati kalau di dalam konseling kelompok ini tidak boleh ada yang membongkar atau menceritakan permasalahan di dalam konseling kelompok ini di luar dari konseling kelompok yang kita lakukan. Nah, di dalam konseling kelompok ini juga terdapat asas keterbukaan, di mana anak-anak harus terbuka satu sama lain, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi dalam permasalahan yang sedang dialami. Apakah anak-anak sudah mengerti? Mengerti, Bu. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan selanjutnya, bagaimana kita menyepakati waktu terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu mempunyai opsi untuk waktu konseling kelompok kita pada hari ini 60 menit saja. Apakah ada opsi lain? Bu, sebaiknya saran saya 40 menit saja karena lebih mempersingkat waktu. Ya, apakah ada opsi lain? Saya setuju, Bu, 40 menit saja. Ya, kita sepakati waktu kita dalam konseling kelompok ini 40 menit. Nah, sebelumnya nih kita melanjutkan ke perkenalan diri, karena kan tak kenal maka tak sayang. Ya, Bu. Nah, di sini Ibu tanya dulu, apakah kalian sudah saling kenal? Belum, Bu. Belum. Nah, di sini kita perkenalan diri terlebih dahulu, dimulai dari Ibu ya. Nanti anak-anak memperkenalkan diri, kelas, dan hobinya masing-masing. Baik, Bu. Nah, di sini Ibu perkenalan diri, perkenalkan, nama Ibu Aura Dusinta, bisa dipanggil Ibu Aura. Di sini Ibu sebagai guru BK dalam konseling kelompok di sini Ibu berperan sebagai pemimpin kelompok. Dan siapa di sini anak-anak yang ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu? Bu, Ya, boleh, silakan. perkenalkan nama saya Fira Afriliani, biasa dipanggil Fira, dari kelas 12 IPA 1. Hobinya? Hobi menyanyi, Bu. Ya, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Ita, kelas 12 IPS 2. Hobinya? Hobi menulis. Ya. Selanjutnya, setelah kita memperkenalkan diri, di sini Ibu tanya kesiapan anak-anak, apakah anak-anak sudah siap melakukan konseling kelompok? Siap, Bu. Nah, di tahap selanjutnya, anak-anak itu menceritakan permasalahan yang anak-anak alami. Jangan takut untuk menceritakan semua permasalahan anak-anak. Anak-anak itu harus menceritakan masalah yang sedang dialami, ungkapkan semua permasalahan yang anak-anak alami, agar nanti kita bisa menemukan jalan keluar atas permasalahan anak-anak itu sendiri. Nah, misalnya anak-anak mengalami masalah pribadi, anak-anak ceritakan apa yang anak-anak alami saat ini. Nah, di sini siapa anak-anak yang terlebih dahulu bersedia menceritakan permasalahannya? Bu, Ya, silakan Pira. saya merasa kurang percaya diri sewaktu guru memanggil ke depan, Bu, ataupun waktu guru bertanya kepada saya, karena saya takut jawaban saya itu salah.
Bagaimana, Bu? Jadi permasalahan Pira sekarang itu, Pira kurang percaya diri ketika di kelas ataupun ketika guru bertanya kepada Pira, apakah begitu? Iya, Bu. Oke, jadi kita gabung dulu ya permasalahan dari Pira. Kita selanjutnya ke permasalahan dari Ita. Boleh Ita menceritakan masalahnya? Saya ingin bercerita tentang masalah saya. Saya ingin masuk kuliah ke jurusan matematika, tetapi orang tua saya pengennya kedokteran. Saya bingung, Bu, harus kayak gimana menurut Ibu? Oke, jadi Ibu simpulkan permasalahan yang Ita alami itu, Ita ingin pengen masuk kuliah ke jurusan matematika, tapi orang tua lebih menyarankan ke jurusan kedokteran. Jadi di situ Ita bingung mau pilih yang mana, begitu? Iya, Bu. Nah, jadi di sini kita sudah mempunyai dua permasalahan. Nah, di sini kita akan membahas satu permasalahan terlebih dahulu pada pertemuan pertama ini. Nah, di sini menurut anak-anak permasalahan siapa terlebih dahulu yang akan kita angkat pada pertemuan pertama ini? Lebih baik masalah Ita, Bu, karena menyangkut masa depannya. Ya, kalau Ita sendiri bagaimana? Saya setuju, Bu. Ya, boleh kita angkat permasalahan Ita pada hari ini? Boleh, Bu. Nah, pada Ita, boleh Ita menceritakan kembali permasalahan yang Ita alami? Jadi saya kepengen masuk kuliah jurusan pendidikan matematika, tetapi orang tua saya kepengennya kedokteran. Jadi saya tuh bingung gimana harus memilih di antara kejurusan tersebut. Menurut pendapat Ibu harus gimana? Nah, jadi di sini Ibu kembalikan dulu kepada Ananda. Apakah Ananda ada saran atau ingin bertanya pada permasalahan yang Ita alami? Ira, apakah ada yang ingin ditanyakan atas permasalahan yang Ita alami? Ada, Bu. Ya, silakan. Apakah Ita sudah berdiskusi dengan kedua orang tua Ita dengan permasalahan ini? Belum, Kenapa belum? karena orang tua saya sibuk bekerja, jadi saya belum sempat diskusi kepada orang tua saya. Pira nih, ada saran untuk permasalahan yang Ita alami? Ada, Bu. Ya, silakan. Sebaiknya Ita berdiskusi dahulu kepada orang tuanya, karena pendapat orang tua itu sangat penting bagi Ita. Bagaimana Ita atas saran dan masukan dari temannya Pira? Ya, nanti saya akan berdiskusi dengan orang tua saya. Oke, baik. Di sini Ibu simpulkan terlebih dahulu permasalahan kita pada hari ini, yaitu permasalahan Ita, di mana Ita itu ingin melanjutkan ke perguruan tinggi dengan jurusan yang Ita pengen, yaitu pendidikan matematika, yaitu keguruan kan. Iya, Bu. Jadi orang tua Ita lebih menyarankan Ita masuk kedokteran, tetapi Ita belum diskusi kepada orang tua karena orang tua Ita sibuk. Nah, jadi di sini Ibu menyarankan seperti yang sudah disarankan oleh Pira, Ita itu lebih baik diskusi terlebih dahulu kepada orang tuanya, menyampaikan bagaimana Ita pengen melanjutkan perkuliahan tetapi jurusan pengen matematika, karena mungkin di situ skill atau mungkin di situ kemampuan Ita pengen masuk ke jurusan matematika. Jadi lebih baik didiskusikan lebih dahulu, di mana nanti ada waktu luang sama orang tua, Ita diskusikan, dan Ita juga harus punya alasan yang kuat kenapa Ita pengen masuk ke jurusan matematika tersebut, dan Ita juga harus tahu kenapa orang tua Ita itu menyarankan Ita masuk kedokteran, agar nantinya bisa menemukan titik tengah apa jurusan yang harus Ita lanjutkan nantinya. Baik, Bu. Nah, karena kegiatan konseling kelompok kita akan diakhiri, siapa di sini yang bisa menyimpulkan apa saja pembahasan kita pada pertemuan kali ini? Saya, Bu. Ya, boleh. Silakan Pira. Menurut saya, pendapat saya sebaiknya kita harus berdiskusi dulu kepada kedua orang tua kita dengan masalah yang Ita alami. Karena kalau kita tidak berdiskusi, kita tidak akan menemukan titik tengah dari masalah kita. Karena kita perlu pendapat orang lain untuk menanggapi masalah. Nah, oke. Kan bagaimana kesan anak-anak dalam mengikuti konseling kelompok kita pada hari ini? Dimulai dari Ita lah terlebih dahulu. Saya sudah merasa lega karena sudah menceritakan permasalahan saya. Jadi saya sudah menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan
menyelesaikan masalah saya. Iya, kalau Vira bagaimana? Saya merasa senang mengikuti konseling kelompok ini karena saya baru pertama kali mengikutinya dan saya lega telah menceritakan permasalahan yang saya alami. Oke, jadi konseling kelompok kita ini sudah berakhir dengan waktu yang 40 menit yang sudah kita tetapkan. Jadi kita akan melihat selanjutnya perkembangan dari permasalahan kita, bagaimana apakah kita sudah mendiskusikan, sudah menemukan jalan keluar atas permasalahan yang kita alami, dan nantinya kita juga melanjutkan ke pertemuan kedua dengan membahas permasalahan Ira. Oke, bagaimana Nana? Saya Siap, siap, Bu. Bu. Oke, jadi sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, karena kita diawali dengan berdoa, kita tutup dengan berdoa juga. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu ucapkan terima kasih pada anak-anak telah menyempatkan waktu pada hari ini. Nah, kita nantinya juga akan melakukan ke pertemuan kedua pada hari Selasa. Bagaimana? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.